ketika ditanya apa strategi pengembangan diri yang bisa kita lakukan, terutama di tahun 2022, ya, atau di waktu-waktu lainnya, karena kan kita memang tidak selalu atau tidak hanya untuk tahun baru saja, ya, tidak hanya untuk pergantian tahun, tapi untuk kapanpun sebenarnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus pada the widely important. Nah, ini yang pertama, kita harus fokus pada the widely important. Jadi fokus pada sasaran-sasaran yang penting banget. Ya, sasaran-sasaran yang penting banget. Itu yang dimaksud dengan the widely important. The widely important itu adalah, jadi dari sekian banyak sasaran itu, jadi tidak hanya misalnya dari 10 sasaran itu kita sederhanakan jadi 3, tidak. Yang dimaksud dengan widely important itu adalah kita harus mampu untuk ya memahami dari sekian banyak sasaran yang mau kita capai, mana yang kira-kira harus kita dahulukan, mana yang kira-kira paling penting sehingga kemudian harus kita prioritaskan. Saya yakin semuanya penting banget ya, apalagi kalau berbicara dalam skala organisasi. Saya misalnya sebagai seorang ketua atau kepala perusahaan misalnya ya, ketika saya berbicara atau bertanya kepada staf saya, anak buah saya, mana yang penting, tentu bagian produksi menjawab bahwa mereka yang penting. Tentu bagian marketing menjawab bahwa mereka yang penting. Tentu bagian HRD menjawab bahwa mereka yang penting, ya kan? Semuanya adalah penting. Tapi kita harus tahu bahwa mana yang paling berpengaruh. Ya, jadi kalau dalam situasi normal, di antara sekian banyak bagian atau departemen ini, mana yang paling berpengaruh? Nah, saya kira hal yang sama itu juga terjadi dalam skala individu. Ya, dalam diri kita itu mana yang perlu kita prioritaskan? Apakah badan sehat? Ya kan? Apakah stabilitas keluarga? Ya kan? Apakah penghasilan? Apakah kemampuan? Ya? Ataukah yang lain? Nah, ini yang bisa jawab adalah diri kita. Jadi, mana di antara sekian banyak yang berpengaruh dalam diri kita, yang ada dalam diri kita, yang itu paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, kita pilih 2-3 saja atau bahkan 1-3 saja. Kalau bisa 1 sih bagus, tapi kalaupun mau lebih jangan lebih dari 3. Jadi 1-3 the widely important. Itu yang dimaksud dengan the widely important. Jadi tidak hanya sasaran yang paling penting, tapi sasaran yang paling berpengaruh ya bagi diri kita. Yang itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Saya kira banyak banget ya tadi ya, kita punya banyak 10 sasaran, misalnya ada 20 sasaran. Badan sehat, stabilitas keluarga, ya, penghasilan yang mapan, ada banyak sekali yang mau kita dapatkan, yang mau kita capai. Tapi di antara sekian banyak itu, saya kira yang harus kita pentingkan adalah 2-3, 1-3 yang paling berpengaruh, yang itu yang disebut dengan widely important. Yang kalau seandainya ya, kalau seandainya misalnya satu itu tercapai, maka dia akan berpengaruh. Tapi kalau dia tidak tercapai, itu akan berpengaruh bagi sasaran-sasaran yang lain. Misalnya saya contohkan kesehatan. Kesehatan itu kan penting banget ya. Kesehatan itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita sehat, kita bisa mencapai sasaran-sasaran yang lain. Tapi kalau kita tidak sehat, maka sasaran-sasaran yang lain itu tidak akan tercapai. Nah, sekarang kita refleksi diri kita, evaluasi diri kita. Apakah dari sisi kesehatan kita sudah berada pada titik yang cukup atau tidak? Kalau seandainya belum, maka jadikan itu sebagai the widely important yang harus kita capai sesegera mungkin. Dalam waktu 1 tahun misalnya, atau bahkan lebih cepat daripada itu. Ya 6 bulan atau bahkan 3 bulan dan lain sebagainya. Ya, jadi fokus pada the widely important, 2-3, 1-3 saja. Jadi kita harus berani untuk menyederhanakan, berani untuk menolak semua peluang-peluang yang ada. Ya kan? Walaupun banyak banget yang mau kita selesaikan ya, banyak banget yang mau kita kerjakan, tapi kita harus berani gitu untuk menentukan 1-3 saja. Kalau saya termasuk yang berani untuk mengatakan bahwa salah satu widely important saya adalah kesehatan. Widely important. Kenapa? Karena memang sedari awal saya sejak muda merasa bahwa saya termasuk orang yang tidak secara fisik memang tidak kuat ya, tidak bugar, termasuk yang kategori lemah ya. Ditambah memang tidak punya kebiasaan ya, tidak rajin olahraga dan lain sebagainya. Maka sekarang kita harus mampu nih, serius ya untuk menyiapkan, apalagi secara usia kan sudah mulai menua nih ya. Sudah mulai menua. Kalau dulu di usia beberapa tahun yang lalu saya kira usia kita masih muda, kita masih belum merasakan penyakit-penyakit tertentu. Kalau sekarang kan begadang sedikit mulai masuk angin, keluar malam sedikit mulai masuk angin. Nah, ini bagaimana kemudian kita harus memastikan bahwa dari sisi kesehatan kita selesai. Jadi itu yang pertama ya Kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua, jadi fokus pada the well